Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat podcast obrolan cerdas spiritual. Kita akan membincangkan banyak hal tentang spiritualitas, mulai dari tokoh-tokoh nasional, dari tokoh agama, tokoh politik, tokoh ekonomi, dan juga dari akademisi. Dan kita nanti juga akan sowan-sowan ke ahli spiritual di Indonesia. Pada kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Ini sahabat saya ketika masih S1 dulu, yang pada waktu itu masih biasa-biasa saja, karena beliau juga berasal dari sekret tempat yang lumayan jauh dari Lumajang, tapi mempunyai satu cita-cita yang luhur, cita-cita yang luar biasa, dan hari ini sudah menyelesaikan studi yang tertinggi, yaitu adalah doktor. Ini luar biasa sekali. Coba kita akan membincangkan seperti apa perjalanan beliau sampai menuju kesuksesan akademik dan apa sebenarnya trik-trik yang dilakukan oleh beliau. Kita sapa, yaitu adalah sahabat Dr. Fitri Wiono MPDI. Bagaimana kabarnya Mas Dwi? Alhamdulillah baik. Ini kita lama tidak membincangkan tentang spiritual, karena sering kita ketemu di kampus sebagai dosen dan akademisi yang biasanya berbicara lebih banyak dari sisi rasionalitas. Nah, ini kami dari podcast Obras ingin menggali seperti apa sebenarnya perjalanan sampai hari ini, Mas Dwi. Ya, pertama saya mengapresiasi kegiatan Obras ini karena dari kegiatan Obras obrolan spiritual ini terdiri dua aspek. Yang pertama adalah dimensi rasional, dimensi spiritual, dan dimensi di mana dikenal memperdebatkan kaitannya dengan relasi antara hal yang berdimensi materialistik dengan hal yang berdimensi spiritual. Sebenarnya aspek dua dimensi ini kita tidak menempatkan pada aspeknya moralitik, tapi justru sangat bermain. Nah, ketika saya tarik dari perjalanan panjangnya, saya juga mengalami perjalanan spiritual yang dimulai dari sekarang meninggal orang tua saya yang waktu Dari sini Mas Dwi ditinggal oleh ibu itu masih umur berapa? Saya ditinggal itu umur 2 tahun, lebih 2 tahun. 2 tahun. Termasuk ditinggal orang tua dan beberapa ini orang-orang terdekat, orang terdekat semua beberapa mengingat saya. Nah, dari situ saya mengalami titik awal memulai sebuah perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual. Nah, perjalanan spiritual saya dimulai sejak saya berumur ya sekitar belasan tahun ya. Karena titik kematangan itu sudah mulai tumbuh, terus juga malam itu sudah mulai tumbuh. Nah, dari situ saya merasa bahwa dalam proses perjalanan ini, kalau saya meminjam sketsa perjalanan Rasulullah di mana Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Dari proses perjalanan ini sebenarnya mengandung 4 dimensi kesadaran. Kesadaran yang pertama adalah kesadaran medis. Kesadaran medis ini suatu kesadaran di mana seseorang itu tidak memahami kaitannya dengan relasi-relasi antara manusia, alam, dan Tuhan. Nah, dimensi medis ini tentu dalam konteks perkembangan manusia itu di level anak-anak.
termasuk nanti pendidik remaja. Itu mereka tidak mengerti saya dari mana, kemana dan sebagainya. Ini perjalanan awal saya. Awal dan yang penting ya hidup saja lah gitu. Iya, Saya kira itu. betul, hidup saja gitu kan. Masih anak-anak ya, tentu tidak berpikir gitu ya. Nanti saya memang seperti apa, bagaimana tidak masuk orang tua dan sebagainya. Ada dimensi-dimensi. Terus yang kedua adalah dimensi kesadaran nanti. Oke, remaja, di mana saya sudah tahu gitu ya. Saya terlatih dan menjadi orang tua, terus berdebat juga seperti apa gitu kan. Di titik inilah mulai perjalanan spiritual tahu, sudah jauh tahu ya. Iya, saya awak sendirian. Saya sendirian tentu membutuhkan gitu ya, membutuhkan beberapa orang-orang yang mencintai sebagai Rasulullah gitu ya. Ini kesadaran. Baru menginjak saya dewasa, ini muncul ruang kesadaran kritis. Kesadaran kritis itu iya, saya ini memang terlahir tidak memiliki orang tua dan ibu. Terus juga proses pembimbingan circle keluarga juga dirasa masih kurang ya, ini optimal. Terus juga dari situ saya muncul suatu kesadaran kritis di mana jangan sampai hidup saya itu berhenti di sini. Berhenti di sini meskipun tidak ada istilah era anak sekarang itu mentor, tidak ada tokoh yang mentoring dia yang memberikan nanti kamu jadi ke depan jadi apa, kuliah di mana, nanti apa yang harus kamu lakukan dan seterusnya. Dari ini muncul kesadaran kritis. Nah di poin ini Mas Dwi posisinya di nenek atau kakek atau saudara semua meninggal. Sudah meninggal semua. Kalau lihat orang tua, habis itu ya saya itu nenek saya meninggal juga, nenek tua juga meninggal juga. Dari situ setelah proses kematian hidup saya sudah di puncak ya sekitar 22 bulan. Di situ muncul kesadaran kritis di mana saya berasal dari mana, kemana, dan mau kemana ya? Dan mau kemana itu semua terelaborasi ya dalam suatu kesadaran yang di sini saya namakan kesadaran kritis ya. Maka jangan sampai saya berhenti di sini. Maka dari titik kesadaran kritis inilah muncul momentum dalam bahasa saya boleh tidak disepakati yang namanya perjanjian primordial. Perjanjian primordial itu perjanjian dua dimensi. Di mana yang satu dimensi materialistik duniawi saya, yang kedua adalah dimensi ya metafisik ya, di luar situ ya kan. Mungkin orang lain menganggap bahwa orang yang sudah mati itu ya tidak hidup lagi ya. Hidup hanya di mana seperti materi. Perjanjian yang dilakukan Mas Dwi dengan ibu yang sudah wafat itu perjanjiannya seperti apa? Perjanjian primordial secara praksis gitu ya, di mana di titik kritis ini saya mendatangi makam orang tua saya termasuk kakek saya. Di situ karena puncak kesadaran kritis, di situ saya mengucapkan perjanjian primordial di mana saya akan meninggalkan kampung halaman untuk menuntut ilmu, tentu ilmu dalam artian ilmu formal, kuliah yang setinggi-tingginya. Waktu saya nggak tahu sekolah paling tinggi itu apa, yang penting sekolah tingginya. Jasa kuliah setinggi-tingginya. Saya tidak akan pulang sebelum saya menyelesaikan studi setinggi-tingginya. Nah, nanti dari situ ketika saya mengalami puncak, maka ini semua akan saya buang. Nah, tapi pada titik sekarang ini saya belum buang. Nanti pada titik tertentu semuanya saya buang. Nah, ini ruang kesadaran kritis dalam proses perjalanan saya ke Malang. Sampai di Malang, ini apa yang saya analogikan sebagai sebuah perjalanan spiritual tadi. Sampai di Malang, ya saya kuliah, masuk ke Unisma, ya lagi-lagi tanpa dorongan mentoring tidak ada ya. Masuk ke Unisma, dari situ saya sebagaimana mahasiswa yang lain melalui proses itu ya, aktif, ya, kuliah segala macam. Dari situ saya ada titik kesadaran yang terakhir. Apa ini? Namanya kesadaran profetik.
kesadaran profetik itu suatu kesadaran kalau saya mengalami perjalanan spiritual Rasulullah, di mana Rasulullah itu dalam kondisi yang sedih, ditinggal istri-istrinya, orang-orang yang dicintainya, termasuk pembela diri juga luar biasa orang biru. Nah, dari situ masa saya harus belajar dan tidak mengembalikan sebagaimana pesannya tadi, hanya fokus pada orang. Nah, maka dari situ muncul kesadaran profetik. Tidak hanya menuntut ilmu, tapi saya juga berpikir aspek-aspek sosial, mana saya harus terjun dalam dunia aktivis. Tidak hanya berpikir di individu, tapi juga berpikir tentang problem-problem dan problem sosial Indonesia. Di titik sini, ketika sejak ke Malang, otomatis ini bagaimana kehidupan di Malang untuk menyambung hidup ini di Malang ini kan sudah ditinggal ibu lama. Nah, lagi-lagi ini terkait dengan spiritual. Jadi saya melihat di Malang itu modal, sebenarnya tidak ada modal, modalnya 2 tahun. Karena kalau putra ASN atau PNS ini kan biasanya dijamin ya kehidupannya sampai umur berapa. Itu pun kalau kuliah. Nah, di situ saya masuk semester pertama itu hanya tersisa 2 tahun, berarti 4 semester. Selebihnya saya tidak berpikir dari mana saya dapat uang untuk membiayai kuliah. Artinya 2 tahun aman ya? 2 tahun itu aman. Nanti kan perjalanan kuliah ini minimal paling cepat kita itu kan 4 tahun. Tapi nanti seperti apa 2 tahun itu? Saya tidak berpikir ke sana. Saya memiliki kesadaran bahwa perjalanan saya ini sudah ada yang bentuk. Dua dimensi yang tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan. Komunikasi dengan lagi-lagi saya ingin menggali tentang spiritual apa yang dilakukan Mas Dwi. Ketika sudah di Malang, komunikasi seperti apa yang dibangun dengan seorang ibu yang sudah bapak? Nah, ini saya memiliki amalan yang saya ketahui ini. Khusus dibuka di sini. Saya buka di sini. Khusus ini. Sebenarnya apa ya? Nggak boleh. Ya nggak boleh sih, nggak mau gitu ya. Ini amalan supaya, tapi nggak apa-apa. Karena saya sudah berada di titik. Hampir setiap saya sholat beribadah, saya tidak pernah berdoa apapun selain doa orang tua. Itu mesti. Ya beberapa doa ya formalitas. Tapi ya intinya adalah doa. Jadi sambil berkomunikasi gitu ya, sambil mohon pada Allah, ya Allah, sebelum Engkau memasukkan saya ke surga atau ke neraka, pertemukan saya baik itu secara materi maupun rohani dengan ibu saya. Artinya ini satu ikatan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang anak ya, seorang anak dengan ibu yang 2 tahun sudah ditinggal dan punya perjanjian premodel untuk nanti ketika saya sudah setinggi-tingginya kuliah S3 lah sekarang itu akan menyampaikan bahwa ini loh anakmu gitu ya, anak panjenengan sudah selesai S3 dan ada satu luar biasa doa yang saya sampaikan tadi adalah ketika nanti saya bisa bertemu dengan ibu dalam dohir atau dalam kondisi ruhani. Nah, kok bisa sampai terpikir seperti itu gimana? Nggak tahu ya, apa Rasulullah saya nggak tahu ya, tapi yang jelas ini doa yang privat, saya pribadi. Di setiap doa itu saya tidak pernah lupa, yaitu ya Allah pertemukan saya dengan ibu saya sebelum Kau memasukkan saya ke surga atau neraka, baik itu secara lahir, secara materi maupun secara spiritual. Nah, seperti ini doa yang terus saya lakukan. Saya selebihnya itu hanya sesuai saja, pemanis saja ya. Ya apa saja itu hanya pemanis saja. Artinya ini kalau bahasa saya itu begini. Ini untuk menuju satu titik untuk berdoa meminta kepada Allah, ada satu tawasul yang itu tidak pernah ditinggalkan gitu. Itu selalu di awal. Ibu selalu di awal. Bahkan yang lain sangat, tapi yang lain yang dan tidak ingin punya doa, punya rumah. Enggak, saya pernah
apa enggak? Saya tidak pernah berdoa ya Allah nanti saya lulus S3, tidak pernah. Saya ya Allah nanti saya punya apa, tidak pernah. Ya Allah nanti saya punya istri yang cantik, ya Allah yang PNS pegawai negeri, saya tidak pernah. Macam-macam. Artinya ini ada satu keberkahan dari ibu yang sudah wafat. Itu memberikan, kalau bahasa sama tadi kan, memberikan satu jalan hidup. Ya, saya tidak tahu ya apa yang berkah, yang jelas itu saya tidak mengharapkan itu. Iya. Karena ini lagi-lagi di ikatan primordial, ya dari sini saya berkomunikasi, tujuan saya beramal mulai dari perjalanan sukses sampai hari ini itu adalah semua saya harus mendapatkan orang. Saya tidak terlalu penting bagi saya Anya. Yang terpenting adalah bagaimana perjalanan saya ini. Makanya saya kalau itu sedikit itu desa-desa saja. Okay. Desa-desa saja. Dan saya lihat, saya kan tahu juga, jangan jangan mau sudah. Iya, saya harus sudah. Ini sahabat ini Mas Dwi ini walaupun S3 selesai, tapi nggak sudah. Oke. Harus sudah. Jadi dan sampai satu titik sekarang sudah mengajar menjadi dosen di Unisma dan mengambil fokusnya adalah filsafat. Jadi gimana? Ada korelasinya dengan apa perjalanan spiritual dengan filsafat tadi itu gimana? Ya, saya mengenal filsafat itu ya ketika di ruang kesadaran tadi. Saya aktif juga di dunia pergerakan PNI. Saya aktif di situ. MBO pemikiran sudah muncul gitu ya. Di mana banyak waktu masyarakat kajian-kajian luar biasa kalau tentang sekolah bersama. Itu menarik kajian. Karena sesuatu yang meta gitu ya. Hidup saya itu meta semua, mulai dari kecil sampai dewasa itu meta. Jadi banyak berkesadaran, saya kurang bisa menjelaskannya secara ilmiah. Jadi banyak berkesadaran yang tidak materi, tapi imateri, metafisik. Ketika saya melakukan A, ketika saya ada momen B, ketika ada orang semuanya ini mohon maaf ya, ini kita fokus saja kan tidak berikan pada siapa. Oke, makanya saya ini orang yang kurang setuju ya, kurang pas ketika ada anak-anak yang itu saya kurang pas. Jadi saya orang yang menolak dia, karena dulu waktu kecil ya sama dengan sebagaimana aktivitas amalia Ustaz atau orang Islam yang lain yang memberi makan ya, terus memberikan uang macam-macam itu. Saya mulai kecil kurang suka. Jadi ada orang yang memberikan hal yang mati, itu saya kurang suka. Justru saya bukan merendahkan ya, justru merendahkan diri saya sebagai seorang anak karena kayak gitu ya. Itu diberi sesuatu, dikasihani itu saya kurang suka. Makanya hampir secara hakikat ya nanti bisa dibuat riset gitu ya, yang kalau dia muncul anak-anak yatim atau anak yatim itu sebenarnya bukan nggak butuh ya. Masalah dia tidak selesai hanya dengan sebatas materi. Artinya kebutuhan itu tidak hanya kebutuhan materi, tapi juga kebutuhan yang materi yang berdimensi sayang, cinta. Nah, filsafat itu ruang filsafat itu di situlah yang menjadi Mas Tri tertarik di situ. Saya pemikiran saya suka mengkaji sesuatu dari sisi meta. Misalkan ada minuman ini itu kan tidak, kalau kita tanya ini apa, orang pasti akan jawab air. Tapi kalau orang-orang filsafat kan di sini ada ekonomi, ada budaya, ada politik dan sebagainya. Itu saya suka hal yang meta. Karena hidup saya berada di meta. Artinya dari sisi kajian spiritual dengan kajian filsafat ini ada hubungan, ada kesinambungan. Betul. Yang mempersepsikan sesuatu yang kontradiktif itu kan masyarakat atau publik gitu ya, mempersepsikan bahwa antara filsafat dan spiritual sesuatu yang kontradiktif. Padahal tidak. Satu sama lain sebenarnya saya terkait. Agama filsafat yang menurut saya tidak bisa diklasifikasikan. Saya kira ini menarik sahabat-sahabat podcast obrolan cerdas spiritual. Ini episode awal perdana yang akan kami tayangkan kepada sahabat-sahabat semua, dan
menjadi makanan bergizi saya kira tentang spiritualitas dan bagaimana sebenarnya perjalanan hidup Mas Dwi ini hal yang sangat luar biasa saya kira. Nah, ini nanti bisa jadi tidak cukup satu episode, bisa jadi di pertemuan berikutnya nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi. Baik, Mas Dwi, terima kasih sudah bergabung dengan podcast obrolan cerdas spiritual, dan ini adalah tujuannya memberikan kejelasan kepada masyarakat dan memberikan satu pemahaman spiritual bahwa hidup ini tidak cukup dengan rasional tapi harus ada penggabungan dengan spiritualitas. Sahabat-sahabat semua, bahwa kita tahu dari perjalanan Mas Dwi ini bisa kita ambil, kalau boleh saya katakan satu kalimat adalah hidup ini tidak cukup hanya mengandalkan rasionalitas, tapi harus juga dibarengi dengan spiritualitas. Dan yang kedua, penting, pesan yang saya sampaikan adalah dari apa yang disampaikan oleh Mas Dwi adalah teruslah menyambung komunikasi dengan orang tua. Yang masih hidup sering berkomunikasi, yang sudah meninggal juga tetap berkomunikasi. Dengan begitu hidup ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat-sahabat semua, ikuti terus podcast obrolan cerdas spiritual. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.